shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Halo, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa, pasti sangat luar biasa. Betul. Ya, hari ini yang bertugas pada ibadah hari Minggu ini ada Karia, ada Kak Linda, ada Kakak Stepi di ujung sebelah sana. Lalu Dan nanti pelayan firmannya siapa Kak Linda? Kak Apen. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita ngapain dulu Kak Linda? Menyanyikan Mars PA. Untuk itu bangkit berdiri adik-adik. Sudah mendengarkan, tadi kita nyanyi kok Nyanyi betul. menyanyikan Mars PA. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita tetap bangkit berdiri ya Kak Linda ya? Masih berdiri. Masih berdiri. Lalu kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Tetap berdiri, kita akan berdoa. Kita tangan tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain Linda? Mau baca Mazmur. Baca Mazmur. Adik-adik boleh duduk, Ya. siapkan Alkitabnya. Nah, hari ini Mazmur kita dari mana Kak Linda? Mazmur 32 ayatnya yang ke-11. Karena satu ayat Karya, kita bacanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Nah, kita sudah membaca Mazmur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, begitu? betul. Tapi Sebelumnya kita nyanyi lagu Hatiku Hatiku Penuh Nyanyian. Boleh bangkit berdiri Kak Linda? Boleh. Boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Hatiku Penuh dengan Nyanyian. Dengan semangat ya, sesuai dengan judulnya.
Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan Alkitabnya 2 Korintus 2 ayat 9 sampai 16. Nah, kalau adik-adik sudah menemukan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti apa yang diisikan firman-Mu ini, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kakak akan baca semuanya ya adik-adik. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan, artinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam-macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Di sini adik-adik pada sehat semua kan adik-adik? Ya, sehat semua lah adik-adik. Syukurlah. Di sini kita sudah membaca Alkitabnya dari bacaan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Bacaan kita ini menceritakan tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus ini ditugaskan untuk mengingatkan jemaat Korintus untuk membantu jemaat yang berada di Yerusalem. Ada yang tahu tidak ya kenapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus ini untuk membantu jemaat yang berada di Yerusalem? Nggak ada yang tahu ya? Kakak akan kasih tahu. Nah, karena di sini jemaat yang berada di Yerusalem ini sedang terjadi bencana kelaparan. Wah, bencana kelaparan ya adik-adik. Kalau adik-adik kalau terdengar suara kelaparan itu, pasti adik-adik teriak-teriak, "Mah, aku mau makan." Nggak ada makanan. Nah, kalau di sini jemaat Korintus, jemaat yang berada di Yerusalem ini sedang terjadi bencana kelaparan, kekurangan bahan pangan. Nah, di sini adik-adik, Rasul Paulus ini mengingatkan, oleh karena itu Rasul Paulus ini mengingatkan jemaat yang berada di sini. Ada salah satu jemaat Korintus yang mapanlah adik-adik dalam segi finansial. Dalam segi finansial, dia bisa dibilang dia serba ada, bisa makan lah, bisa apa aja, punya apa aja. Tetapi di sini orang yang salah satu yang mapan ini adik-adik, yang jemaat Korintus ini, dia tidak mau membantu dan tidak mau merespon jemaat Yerusalem ini adik-adik. Dia hanya mementingkan diri sendiri adik-adik. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya dia memenuhi tanggung jawab dan tidak menahan memberi jemaat Yerusalem ini, menolong mereka. Pada adik-adik, jemaat Korintus itu harus menjadi teladan bagi jemaat yang lain-lainnya. Di sini pada saat Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus ini, di sini membedakan jemaat Akhaya ini tidak sebesar dari jemaat Korintus, tetapi dia mau membantu jemaat yang berada di Yerusalem dengan penuh sukacita dan tulus ikhlas adik-adik. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus kalau dia mau membantu,
mau menolong jemaat Korintus, mau menolong jemaat Yerusalem ini, dia harus penuh tulus, ikhlas, dan tidak secara terpaksa. Nah, kakak di sini, siapa yang di sini yang pernah menolong teman, menolong orang tua, menolong siapa saja? Siapa yang di sini pernah menolong? Ya kak. Apa aja, adik? Menolong apa aja, kak? Nolong orang tua. Iya, menolong orang tua. Contohnya kayak beli sabun kayak, Iya. beli sabun, Bantu ngepel. Bersihin ngepel, kamar. bersihin. Kalau menolong ngasih jawaban ke teman boleh nggak sih adik-adik? Nggak boleh. Nah, menolong tidak boleh. Nah, sini kan tadi kata Rasul Paulus menolong teman tetapi tidak secara terpaksa. Siapa yang di sini pernah membantu tapi secara terpaksa? Contoh nih, kalau kakak contohnya di sini adik-adik sedang main game, misalnya gitar. Pada dipanggil sama ini, sama mamanya. Kita, kamu suruh beli kecap. Pas saat itu tiba-tiba mukanya emas banget. Ya, akhirnya mau tapi secara terpaksa. Apa? Pasti adik-adik menolak teman, tapi teman adik-adik musuh teman adik-adik di depan. Apalagi adik-adik, udah nggak ada lagi adik-adik menolak secara terpaksa. Nah, di sini Tuhan Allah melihat apa yang mereka perbuat dan Tuhan akan memperhitungkan pemberian mereka. Di bacaan kisah Korintus 2 Korintus 9 ayat 6 ayat 8. Nah, kakak akan bacanya ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, kalau mereka memberi, pasti jemaat Yerusalem ini akan senang dalam sukacita adik-adik. Nah, kalau melihat di sini, kalau adik-adik melihat orang yang susah mau minta tolong, adik-adik itu aja tolong adik-adik semampunya supaya jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau kesempatan itu disia-siakan, kita akan tidak secara berulang-ulang adik-adik. Amin. Mau kaget kan? Kita udah dengar firman Tuhan tadi ya. Jangan cuma di apa Karya? Jangan cuma dengar, Tapi buat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. betul, Untuk itu kita mau nyanyi ya Karya? betul. Ada Kita yang mau masih ingat nyanyi nggak lagunya? Pasti inget ya? Yesus pokok. Pasti adik-adik Pasti ingat ingat ya. Oke? Bangkit berdiri adik-adik ya. Berdiri lagi ya, kita Oke. nyanyi sama-sama. Yesus pokok dan kita caranya
kita akan memberikan persembahan. Gak usah apa dulu kali ini. Oh iya, Kalinda lupa. Kita mau doa syafaat ya adik-adik ya. Adik-adik boleh duduk ya? Boleh duduk. Oke. Doa syafaatnya akan dipimpin oleh Kak Aten. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini, sudah diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, sepertilah kami, jadilah seperti kami, seperti jemaat Hakaya yang sering membantu dengan penuh tulus dan sukacita. Tuhan Yesus, berarti juga bangsa di seluruh dunia, terkhususnya bangsa Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden dan keluarganya, berkati juga wakil presidennya, berkati juga menteri-menteri yang ada hingga atas hingga sampai bawah. Tuhan Yesus, berkati juga vaksin seluruh Indonesia, Nusantara. Berkatilah hingga terlaksana dengan baik, Tuhan Yesus. Berkati juga keamanan bangsa ini, terkhusus TNI Polri, Tuhan Yesus, yang menjaga kesatuan Republik Indonesia. Tuhan Yesus, berkatilah gereja-gereja di seluruh Indonesia, terkhususnya GPIB, Tuhan Yesus. Berkati GPIB Tugu, terkhususnya GPIB Tugu. Tuhan Yesus, berkati juga Bapak Pendeta Edi Rade dan Ibu Ida Rade. Berkatilah Tuhan Yesus, berkati juga Ibu Mandagi Rompis dan keluarga, Tuhan Yesus. Berkati juga majelis-majelis yang ada. Berkati juga karyawan yang ada di GPIB Tugu, keamanan. Berkati juga pelkat-pelkat yang ada, pelkat PLKU, pelkat PT, pelkat GP, pelkat terkhususnya pelkat PA, Tuhan Yesus. Berkatilah program-program yang ada supaya terlaksana dengan baik, Tuhan Yesus. Inilah serangkaian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita udah berdoa syafaat. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan. Persembahannya seperti biasa Kalinda, Ya. digabungkan bersama Mama Papa untuk disetorkan ke kantor gereja. Untuk itu kita nyanyi Nyanyi lagu apa Kalinda? Berilah yang Baik. Tepuk tangan aja adik-adik ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ya, kita akan doa persembahan. Kalinda yang akan pimpin doa persembahan. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah memberikan yang terbaik yang kami punya. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan ini guna menunjang pelayanan Tuhan, khususnya di GPIB Tugu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Biarlah kasih senantiasa Tuhan memberkati kami yang memberikan dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang ya nggak terasa Kalinda, kita udah mau selesai ibadahnya. Untuk itu kita akan menutup ibadah kita. Kita panggil siapa Kalinda untuk Kak bergabung? Aten gabung sama kita. Kak Aten dulu di tengah-tengah kita berdua. Jadi tengah-tengah ya. Di samping aja, Kak. Oh di samping. Kak Aten kesinian dong. Oke. Sebelum kita mengakhiri Ya, impak kita hari Minggu ini, kita menyanyi lagu Oma, Opa. Oke, gerakan Kalinda. Iya, berdiri lagi ya. Tadi udah Berdiri duduk, lagi. berdiri ya tadi Berdiri. dulu. Kita mau nyanyi Oma, Opa. Oma, Opa,
Yesus, terima kasih sudah menyelesaikan ibadah IMPA pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Apa yang kita dengar kita bisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian. Bye bye.